Untuk contoh soalnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2011, Zell Company memberikan informasi berikut terkait dengan program pensiunan untuk tahun 2011. Yang pertama, aset program 1 Januari 2011 adalah sebesar 100.000 euro. Yang kedua, biaya jasa tahunan adalah sebesar 9.000 euro. Kemudian ada kewajiban imbalan pasti 1 Januari 2011 adalah sebesar 100.000 euro. Tingkat diskonto sebesar 12%. Kemudian ada iuran pendanaan sebesar 8.000 euro. Dan yang terakhir adalah imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun berjalan sebesar 7.000 euro. Yang diminta pada soal ini yaitu buatlah lembar kerja, jurnal, dan juga rekonsiliasi. Baik, untuk penyelesaian yang pertama yaitu pembuatan lembar kerja pensiun tahun 2011. Nah, di sini terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada komponen item, kemudian ada komponen jurnal umum yang terdiri dari beban pensiunan tahunan, kemudian ada kas, dan juga ada aset atau liabilitas pensiun. Selanjutnya pada komponen catatan memo yang terdiri dari kewajiban imbalan pasti dan juga aset program. Baik, kepada item yang pertama yaitu ada saldo 1 Januari 2011. Nah, saldo 1 Januari 2011 ini dicatat pada catatan memo atas aset program 100.000 euro pada sisi debit, dan kemudian di sisi kredit ada kewajiban imbalan pasti sebesar 100.000 euro. Nah, angka ini 100.000 ini didapat dari soal yaitu aset program 1 Januari 2011 adalah sebesar 100.000 euro. Lanjut kepada item yang selanjutnya yaitu biaya jasa. Dicatat sebagai beban pensiunan tahunan di sisi debit sebesar 9.000 euro dan dicatat sebagai kewajiban imbalan pasti sebesar 9.000 euro di sisi kredit. Baik, selanjutnya adalah item beban bunga sebesar 12.000 euro di sisi debit dicatat sebagai beban pensiunan tahunan dan di sisi kredit dicatat atas kewajiban imbalan pasti sebesar 12.000 euro. 12.000 euro ini didapat dari tingkat diskonto sebesar 12% dikalikan dengan kewajiban imbalan pasti pada tanggal 1 Januari 2011 sebesar 100.000 euro. Nah, 12% dikalikan dengan 100.000 euro didapatkan hasilnya yaitu 12.000. Baik, item selanjutnya yaitu item pendapatan bunga yang dicatat sebagai aset program di sisi debit sebesar 12.000 dan dicatat di sisi kredit sebagai beban pensiunan sebesar 12.000 juga. Nah, 12.000 ini dicatat seperti yang tadi yaitu 12% dikalikan dengan 100.000 euro. Baik, untuk item selanjutnya ada item iuran yaitu sebesar 8.000 euro di sisi debit dicatat sebagai aset program dan di sisi kredit dicatat sebagai kas sebesar 8.000 euro. Angka 8.000 ini didapat dari soal yaitu iuran pendanaan adalah sebesar 8.000 euro. Baik, untuk item yang terakhir yaitu ada imbalan. Imbalan ini dicatat sebagai kewajiban imbalan pasti sebesar 7.000 di sisi debit dan juga di sisi kredit sebagai aset program. Baik, selanjutnya yaitu untuk jurnal tahun 2011. Untuk saldo 31 Desember 2011, beban pensiun saldonya 9.000 didapat dari 9.000 euro dari biaya jasa dijumlahkan dengan beban bunga 12.000 dan dikurangi dengan pendapatan bunga sebesar 12.000. Kemudian saldo 31 Desember untuk kas yaitu 8.000 euro. 8.000 ini didapat dari iuran
sebesar 8.000 euro. Selanjutnya saldo 31 Desember 2011 untuk jumlah aset yaitu 1000 yang didapat dari 9.000 dikurangi dengan 8.000, hasilnya adalah 1000. Selanjutnya untuk kewajiban imbalan pasti yaitu 114.000 yang didapat dari saldo 1 Januari 2011 sebesar 100.000 euro dijumlahkan dengan 9.000 dan 12.000, kemudian dikurangi dengan imbalan yaitu 7.000, hasilnya adalah 114.000. Baik untuk saldo 31 Desember 2011 untuk aset program yaitu 113.000 didapat dari 100.000 euro yaitu saldo 1 Januari 2011 dijumlahkan dengan 12.000 euro yaitu pendapatan bunga dijumlahkan lagi dengan iuran sebesar 8.000 dan dikurangi dengan imbalan sebesar 7.000 euro. Selanjutnya yaitu untuk pencatatan jurnal tanggal 31 Desember 2011. Di sisi debit terdapat beban pensiun sebesar 9.000 euro dan di sisi kredit terdapat kas sebesar 8.000 dan aset atau liabilitas pensiun sebesar 1.000 euro. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi pensiun tanggal 31 Desember 2011. Yang pertama ada kewajiban imbalan pasti di sisi kredit sebesar 114.000 dan di sisi debit terdapat aset program sebesar nilai wajar yaitu 113.000 dan didapatkan selisihnya yaitu 1.000 atas aset atau liabilitas pensiun di sisi kredit, karena sisi kredit di sini yaitu 114.000 lebih besar dari 113.000 sehingga selisihnya berada di sisi kredit yaitu 1.000 euro. Baik, sekian dari video saya, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.